di desa kecil bernama Ngelosari, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal sebagai Rumah Pak Lurah Slamet. Rumah itu dulu megah, dengan pagar besi tinggi dan halaman yang luas. Tapi sekarang dibiarkan kosong, jendelanya retak, cat temboknya mengelupas, dan pohon beringin di halamannya tumbuh liar seolah tak ingin diganggu. Pak Slamet adalah kepala desa paling lama menjabat dalam sejarah desa itu, hampir 30 tahun. Tapi setelah pensiun, hidupnya berubah drastis. Istrinya meninggal tiba-tiba, anak-anaknya pergi dan tak pernah kembali. Dan ia sendiri ditemukan gantung diri di kamar tengah, mengenakan baju kebesaran lurah dan kain kafan. Sejak saat itu, rumah itu dianggap pamali, tempat pulung gantungan turun. Pada tahun 2023, sepasang suami istri dari kota, Arman dan Yulia, membeli rumah itu dengan harga sangat murah. Mereka tidak tahu menahu soal sejarah kelamnya. Arman yang seorang penulis horor malah menganggap cerita warga sebagai bumbu lokal yang bisa jadi bahan buku. Namun baru 2 malam tinggal di sana, Yulia mulai mendengar suara kursi bergeser dari kamar tengah. Padahal kamar itu dikunci dan kuncinya ia simpan sendiri. Malam berikutnya, Arman terbangun karena mendengar suara tali berdecit seperti suara tambang ditarik keras dari plafon. Saat ia membuka pintu kamar tengah, ia melihat kursi rotan terbalik dan ada jejak kaki telanjang tergantung di udara. Layang sebentar lalu lenyap dalam gelap. Warga desa mulai menjauh. Mereka tahu pulung gantungan sudah memilih. Dulu Pak Slamet hanya korban pertama. Setiap 10 tahun, rumah itu akan memanggil satu jiwa untuk digantung sebagai tumbal bagi roh yang dulu tak rela mati. Arman yang awalnya skeptis mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Ia bermimpi menjadi Slamet, mengenakan baju lurah, memimpin upacara aneh di bawah pohon beringin sambil menggenggam tali tambak. Di belakangnya ada bayangan hitam dengan kepala tergantung, menggumam doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang ia tak mengerti. Yulia semakin tak tahan. Suatu malam ia mengajak suaminya pergi, tapi saat akan masuk mobil, mereka mendengar bunyi kursi terguling dari dalam rumah. Arman berbalik dan berkata, "Tunggu, aku lupa sesuatu di kamar tengah." Dia tak pernah keluar lagi. Saat warga menemukan tubuh Arman tergantung di langit-langit rumah, ia mengenakan beskap seperti yang dipakai Pak Slamet dulu. Di tangannya tergenggam surat terakhir. Rumah ini bukan dikutuk, rumah ini sedang menjalankan takdir. Satu kepala harus menggantung agar desa tetap hidup. Yulia kembali ke kota, membawa trauma dan rahasia yang tak ia bagi pada siapapun. Setahun kemudian, desa Ngelosari menggelar pemilihan kepala desa. Kursi yang kosong selama 2 dekade akhirnya kembali ditempati. Pemenangnya, seorang pria tak dikenal pendiam yang tiba-tiba datang dari kota. Ia tak bicara banyak, hanya satu kalimat saat disumpah. "Namaku Slamet. Aku hanya meneruskan yang seharusnya tidak pernah berhenti." Kalau kau lewat desa Ngelosari malam hari dan melihat rumah tua dengan lampu kamar tengah menyala, jangan menoleh. Jangan tanya, jangan berhenti. Karena pulung itu tidak hanya memilih, tapi juga mengawasi.